Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Aditya Fernanda dari Prodi Sistekin, NM saya 148200020. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang brand prediction. Apa itu brands? Brands adalah instruksi percabangan dalam program yang digunakan untuk menentukan jalur eksekusi berdasarkan suatu kondisi. Nah, biasanya brands itu ditemukan pada codingan if, else, dan loop. Nah, pada contoh kode ini, terdapat kondisi nilai lebih besar atau sama dengan 75. Jika kondisinya terpenuhi, maka program akan menjalankan fungsi lulus. Sedangkan jika tidak terpenuhi, maka programnya akan tidak lulus atau gagal, menjalankan fungsi gagal. Nah, ini ada flowchart-nya. Program akan memeriksa dulu kondisinya, kemudian memilih salah satu, lulus atau gagal. Tetapi harus dengan rumus ini nilai sama dengan 75 atau lebih besar. Oke, kita lanjut ke apa itu branch prediction. Setelah memahami apa itu branch, sekarang kita membahas branch prediction. Branch prediction adalah teknik yang digunakan CPU untuk memprediksi hasil suatu percabangan sebelum hasil sebenarnya diketahui. Nah, pada gambar conditional branch ini, contohnya ini terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu taken dan not taken. Taken berarti percabangan yang dijalankan karena kondisinya bernilai benar. Sedangkan not taken, kondisinya bernilai salah dan percabangannya dijalankan tidak sesuai atau salah. Karena CPU belum mengetahui hasil sebenarnya, CPU perlu melakukan prediksi terlebih dahulu. Apakah hasilnya akan taken atau not taken. Nah, proses inilah yang disebut dengan branch prediction. Oke, kita lanjut. Nah, di slide ini saya akan membahas dengan dua page branch predictor ini. Nah, pada gambar ini terdapat 4 kondisi, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Nah, dua kondisi di atas ini adalah taken, dan di bawah ini adalah not taken. Nah, kondisi di atas ini digunakan saat CPU memprediksi taken. Kalau di bawah digunakan CPU untuk memprediksi not taken. Kenapa taken terjadi? Jadi, taken terjadi karena kondisi pada percabangan bernilai benar, sehingga programnya masuk ke jalur percabangan yang dipilih. Sedangkan not taken terjadi karena kondisi bernilai salah, sehingga program melanjutkan ke jalur lainnya. Jadi gitu. Oke, contoh kayak codingan tadi ini. Nah, pada perintah if nilai lebih besar atau sama dengan 75. Nah, misal nilainya 70. Ya, nah, misal nilainya 80. Karena 80 kan lebih besar daripada 75. Nah, maka kondisinya itu bernilai benar dan akan menghasilkan taken lulus. Kalau nilainya 60, nah itu kan di bawah 75. Jadi kondisinya akan bernilai gagal atau not taken. Oke, kita lanjut ke selanjutnya tadi. Pada diagram ini, CPU akan belajar dari hasil-hasil sebelumnya. Jika hasil branch lebih sering menghasilkan taken, maka CPU akan semakin yakin dan bergerak ke kondisi predik taken yang berada di bagian atas. Nah, sebaliknya, jika hasil branch lebih sering menghasilkan not taken, maka CPU akan semakin yakin bergerak ke kondisi not taken.
di bagian bawah ini. Nah, saya akan bahas ke tanda panah diagram ini. Nah, tanda panah diagram ini menunjukkan perpindahan kondisi berdasarkan hasil branch yang terjadi. Nah, jika hasilnya taken, maka prediktor akan cenderung menaik ke atas ini dan menghasilkan kondisi taken. Nah, jika hasilnya not taken, maka prediktor akan cenderung bergerak ke bagian not taken, bagian bawah ini. Nah, karena itulah terdapat kondisi strongly dan weakly. Ini sangat yakin, cenderung tidak diambil, atau sangat yakin Prince tidak diambil. Nah, ini ya. Nah, tujuannya agar CPU tidak langsung mengubah prediksi hanya karena suatu hasil yang berbeda. Tapi CPU akan menyesuaikan tingkat keyakinan secara bertahap, sehingga prediksinya tuh menjadi lebih stabil. Jadi inti pada diagram ini adalah CPU mulai cari dahulu polanya, percabangannya ini yang sering terjadi. Lalu menggunakan pola-pola ini untuk memprediksi hasil range berikutnya dengan lebih akurat. Gitu. Oke, lanjut ke kesimpulan. Nah, pada pembahasan yang sudah saya bahas, kesimpulan dari range prediction adalah merupakan teknik yang digunakan CPU untuk memprediksi hasil percabangan sebelum hasil sebenarnya diketahui. Nah, dengan menggunakan 2 bit range predictor, CPU dapat membuat prediksi yang lebih stabil, sehingga meningkatkan performa prosesor. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.